selesai baca Quran raus. Maaf Bu, Nabi kalau keluar kalau buang air kecil malam sering ditampung. Belum ada toilet macam kita sekarang ini. Tampung itu kalau tengah malam dia buang air kecil, besok baru dibuang. Habis baca Quran, Ummu Aiman haus tenggorokan, cari air, nampak, diminum. Pagi hari Rasul bertanya, mana air kencing saya? Oh, sudah terlanjur saya minum ya Rasulullah. Sudah kau minum Ummu Aiman? Sudah. Oh, karena kau sudah meminum air kencingku, kau tidak akan sakit perut selama hidupmu. Mulianya Nabi. Barangkali kalau ada pihak sebelah mendengarkan cerita ini, bisa juga dibilang bid'ah. Bid'ah itu ya Ustadz katanya. Mungkin dia nggak nampak bukunya, nggak nampak kitabnya, nggak tahu siapa ulamanya yang bilang. Zaman sekarang ini payah juga, selalu cari dalil. Pernah ada seorang berilmu lah dibilang, naik motor angkot, bus angkot, naik dia ke dalam, musiknya pun gedebum 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 gedebum. Ada setan, ada setan. Datanglah Ustadz ini, supir, apa Pak? Matikan itu musik. Di zaman Rasulullah tidak ada musik, dimatikan supir. 200 meter setelah dimatikan, diberhentikannya mobil. Pak Ustadz, apa? Turun. Di zaman Rasulullah tidak ada bus angkot, tidak ada mobil, yang ada hanya onta. Turun di sini, tunggulah onta. Jangan kita terlalu sempit hidup ini. Ya. Tidak semua ada dalilnya, tapi masuk di akal. Bahkan yang kadang-kadang ada itu hukum tidak masuk di akal. Imani dulu, jangan dulu bahas dengan akal, percaya dulu. Apa contohnya? Ketika kita berwudu, selesai kita berwudu, terus sholat subuh atau sholat maghrib, katakanlah sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, nunggu-nunggu isya, wudu pun batal gara-gara keluar angin dari belakang. Coba dulu tebak, coba dulu pikir-pikir. Maaf ya, yang keluar angin dari belakang, kok dia tidak ikut dicuci? Yang dicuci dari syarat wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Dia nggak ikut dicuci kecuali ada najis. Artinya dia bukan ikut rukun wudhu, dia yang berulah tapi dia tidak dicuci. Kalau dari segi akal nggak masuk akal. Kenapa nggak dia dicuci? Artinya apa? Adung diterima dohot iman, baru betul-betul dibahas dot akal. Kalau ada perbuatan anak, perbuatan siapapun, famili, yang malu itu muka, bukan pantat. Kemana lah aku taruh mukaku ini nama? Tidak ada orang bilang, kemana lah aku taruh pantatku? Tidak ada. Ondo namanya sangat nahat. Ini benda onda ibu bahas sudah menjoin wudu. Itu tadi. Ini satu. Itulah tadi. Sehingga tidak boleh balas dendam. Masih ingat Bapak Ibu waktu dulu kita pertama ceramah? Ingat kata Imam Ghazali. Kalau kau digonggong oleh anjing, jangan kau balas dengan menggonggong. Kalau kau balas dengan menggonggong, berarti kau sama dengan. Nabi mendoakan, Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Namanguluan sulidai nang mudah ibadong kalobian. Nah, berarti kita itu orang berprestasi, banyak orang iri, dihina orang kita. Sabar terima, dihina tidak apa-apa. Yang jadi persoalan Bapak Ibu menghina, ditipu tidak apa-apa. Yang jadi persoalan menipu.
Biasanya orang tertipu akan menaik, orang dihina tambah derajat. Tengok itu hutan, kayu yang paling tinggi itulah yang paling sering dihempas angin. Kalau 1 meter dia dari tanah, dilindungi yang di atas, nggak pernah dia kena angin. Ada mangga di depan rumah, kalau mangga itu nggak ada buahnya seumur hidup, itu nggak pernah diganggu, nggak pernah dilempar. Coba dulu mangga itu ada buahnya, malamun gumorsi dilempar mon manggaun. Kenapa? Karena mangga berprestasi, ada buahnya. Orang yang berprestasi sering dihujat. Begitunya memang dalam hidup ini. Tapi tidak apa-apa buat kita. Nama nguluan jol maun. Imtan saskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu memperoleh kebaikan, banyak yang merasak susah. Nabi benci tiba. Dapat kau nikmat, adong na susah. Tetapi bila kamu memperoleh musibah, banyak juga orang bergembira. Itu bukan sahabat. Maka anak kocu nama nguluon memikirkan kalau kita sering dihujat orang, dihina orang, itu tandanya kita itu orang yang berprestasi. Ini macam dia di mata kita. Tengok keberhasilan Nabi kita ya. Nabi Adam diusir dari sorga. Nabi kita diusir oleh negeri Toib, tapi dia tidak marah kepada orang negeri Toib. Tidak disalahkannya orang negeri Toib, didoakannya. Nabi Adam diusir dari sorga karena satu dosa. Turun ke bumi, sujud 40 hari sambil berdoa. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf itu dalam Al-Quran. Artinya apa? Inilah Bapak Ibon Madanai dokon doa seperti Rabbana jolamna, doa seperti tujuan di agama. Ahpe acara pernikahan, wirid yasin, nama meninggal, kulluhu, maulid Nabi, Isra Mi'raj, berdoa. Tidak pernah ustadz pada umumnya meninggalkan doa ini. Rabbana jolamna ampusana. Apa isinya? Doa seperti apa? Seperti menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Suni doa Adam, nda salaunya iblis, ya do salaunya. Tuhanku, kami madung menjolimi diri nami, anggona diampuni kami, termasuk mahami halak nama rugi. Maka Bapak Ibu hadirin, kalau kita memakai doa ini, anggota pakai doa Rabbana jolamna ampusana sangat baik. Tapi kalau kita masih main tunjuk-tunjuk nama ulun, aran niho ma, akeran niho, percuma kita make Rabbana jolamna. Orang yang mau memakai Rabbana jolamna, hilanglah dari dia melempar kesalahan kepada orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain, bahkan kesalahan orang lain ditelannya, dia disalahkannya dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Itu rahasianya biar meningkat. Gitu. Makanya Nabi Adam berbuat dosa, tobatnya naik pangkat. Nabi Musa berbuat dosa, tobatnya naik pangkat. Nabi Yunus berbuat dosa, ditelan ikan, mengaku salah, la ilaha illa anta, dia tidak menyalahkan ikan. Nabi Musa tidak menyalahkan siapa-siapa, Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa, Nabi Muhammad juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Naiklah orang itu, Nabi pun dinaikkan. Di perjalanan terjadilah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Datar pajujur kita sudah. Nah, pertama saya sampaikan, Nabi diperlihatkan orang yang menanam same saro-saro dita menyuaneme sadarion disuan terus menjadi
panen. Setelah dipanen, panen lagi, panen lagi, panen lagi, panen lagi, lagi panen. Sekali nanam beberapa kali manen. Apa ini? Inilah ya Muhammad, kata Jibril, inilah contoh umatmu yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah, tidak ada pelit. Bapak Ibu, sedekah banyak manfaatnya. Ma'akal tapa abnaita, yang kita makan busuk pak, namanya tabor malakin, naupangani busuk deh. Tenggo namanya dokahon nai indah busuk di sini naupangani. Wa malabista fa abalaita, apa yang kau pakai lapuk, apa saja pun pakaian si godang harga, apalagi mobil, lapuk pada ujungnya. Jadi apalah untuk kita? Wa ma tasaddaqta fa aqdaita, apa yang kau sedekahkan sebenarnya itulah untuk kita. Nabi, Bapak Ibu, saya tanya dulu, apakah Nabi berbohong? Tidak. Kata Nabi, wadau maradakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Tena boratan mengobati orjolo doi bamanigor per siru dukun, berobat dengan sedekah jarang dibarangtekkan. Ada fakta, ada seorang ibu-ibu di Riau ini, penyakitnya jantung tersumbat di rumah sakit salah satu di Riau ini. Orang kaya, penghasilannya 60 juta per bulan, kata Ustadz Najir Abdul Muluk lewat ceramahnya saya kutip. Dia pun ustadznya di rumah sakit itu, lupa saya nama rumah sakitnya. Rupanya sudah informasi dokter disampaikan Ustadz Nasril kepada si wanita pasien ini, Bu, kalau ibu dibawa berobat ke Jakarta rumah sakit jantung harapan kita, biayanya 1 miliar. Karena Ustadz Nazir menilai ini orang mampu. Tas sandangnya saya, Bu, tas sandangnya saja wanita ini Louis Vuitton 18 juta. Tas sandang lah 18 juta. Handphonenya iPhone X 16 juta. Orang kaya. Ditanya ada penghasilan 60 juta. Apakah ibu percaya sama Nabi? Percaya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan sedekah. Bapak Ibu besok ke bank dulu, minta dulu, keluarkan dulu uang 100 juta. Apakah ibu pernah dibantu? Juada dibantu umat, juada 300.000. Apakah saudara punya di kampung masih ada? Juada dibantu indah. Kata Nabi, Bu, obati penyakitmu dengan sedekah. Buat jodoh hepeng milih jodoh di umat di kampung. Apa kata ibu ini? Rupa kalau sudah pas penyakit itu disampaikan, ada yang marah itu Pak. Ada yang marah itu. Apa katanya kepada Ustadz Abdul Najir Abdul Muluk? Kau pikir Ustadz halak naholik belak narawakmu yang bakoi najwa ada marsidoka. Tapi suaminya membela, saya yakin yang dibilang Ustadz ini kan nama nguluon anggo pasti dokon penyakiti adong nomor gue di rohe. Aduh. Tapi suaminya yakin. Keesokan harinya perluanku pergi ke bank, keluarkan uang 100 juta. Dikasih kepada ibu dan ayah 70 juta. Dikasih kepada saudara 30 juta. Kisah nyata ini. Fakta. Dikasihlah ke mamanya pakai piring macam di kampung. Dipayakkan anak buruan matu ulu nih umatnya yang sakiton tadi. Burunion namarnya ya. Apa kata mamanya menerima uang itu? 70 juta untuk ongkos naik haji. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa ni borukot Tuhanku, angkat penyakit ni borukonda Tuhanku, bab kondo borukonda Tuhanku.
terjadilah keajaiban seketika imaduk penyakit ni anak borui. Wadau mardokum bisobaqah. Juga ada duit tamar sidoka, tapi tidak seimbang. Kadang, kenapa orang Arab sehat-sehat? Dokter di Arab sering tarik undur, mengundurkan diri. Kenapa? Tidak sesuai gajinya. Karena mereka, kalau ada pasien masuk rumah sakit, barulah ada gajinya tambah naik. Di Arab jarang orang masuk rumah sakit. Orang Indonesia yang sering masuk rumah sakit. Kalau naik haji, di sana apa obatnya? Sholat 2 rakaat, baca Quran, sedekah, selesai. Sakit kepala, sholat 2 rakaat, baca Quran, sedekah. Kita tidak. Bersedekah sebagai obat. Satu lagi saya ceritakan kisah nyata. Ada TKW dari Indonesia di Arab Saudi. Baru 3 hari dia kerja, dia kena tegur majikan. Majikannya berpenyakit. Apa penyakitnya? Kanker stadium akhir. Itu penyakitnya. Penyakit majikan yang punya rumah, kanker. Setelah dia kerja di rumah itu sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, hampir setiap jam dia ke kamar mandi, tiap jam ke kamar mandi, tiap jam ke kamar mandi, ditegur yang punya rumah. Hei, kau serius kerjalah. Kau kan sudah saya kontrak 5 tahun dari Indonesia ke Arab ini. Kamu tidak becus kerja. Untuk apa sebentar ke kamar mandi, sebentar ke kamar mandi, sebentar ke kamar mandi? Menangislah TKW yang dari Indonesia. Saru-saru itu ada, oh nang udah, oh mak. Berangkat tahu tu Arapon, nau tinggal kondo anakku umur sebulan bayar. Dot uma, anak yatim do anak ini. Ketika dia dalam kandungan suamiku meninggal dunia, terbukalah lamaran untuk TKW ke Arab Saudi. Saya mendaftar melamar, saya lulus, saya berangkat. Saya tinggalkanlah anak saya di Indonesia yang berumur 1 bulan bersama ibu dan ayah saya di kampung. Saya ke kamar mandi karena saya sudah terasa anak saya di Indonesia haus. Daripada bikin penyakit buat diri saya buanglah ke kamar mandi, Bu, air susu saya. Anak saya sudah menangis di Indonesia. Makanya dari itu saya pergi ke kamar mandi untuk membuangnya. Saya sungguh kerja, Bu. Apa kata yang punya rumah? Oh, inang natara beliau cari tominang don gaji muda, pulanglah kau ke negaramu, susukanlah anakmu itu. Don gajimu, pulang kau ke Indonesia. Pelihara, rawatlah anak. Seketika itu penyakit kanker stadium akhir sembuh. Terjadi keajaiban gara-gara bersedekah. Wadau mardokum bisobaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Ini satu lagi motivasi kepada kita, kisah nyata dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau mengeluarkan hartanya, yakni orang yang mau berimpak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maaf Bapak Ibu, anggo waktu lapang bahat rasoki marsidoka, nangis saja manfaatnya. Tapi coba siapa yang berani ketika hidup pas-pasan bersedekah? Idona copat ganjaran. Tengok Sayyidina Ali dan Fatimah, ketika makanan tidak ada di rumah, yang ada adalah di rumah itu hasil daripada entah apa itu nadibayu ni si Fatimah memintal bulu domba, gadis pontu pasar buat maindahan untuk Hasan dan Husin. Cuma itu, tidak dapat indahan, cuma buah apel yang bisa. Ali pun kembali. Di tengah jalan adalah nenek-nenek yang tua. Apa katanya?
apa yang kau bawa Sayyidina Ali? Ini makanan untuk anak saya, sejak pagi belum sarapan anak saya Hasan dan Husain. Oh itu, bayangkanlah Sayyidina Ali, kamu Hasan dan Husainmu baru tadi pagi tidak makan, anak saya Ali sudah 3 hari tidak makan, tolonglah saya. Jadi dilema, Ali pun mengikhlaskan, mendahulukan orang lain daripada anaknya. Siapa yang berani tunjuk tangan? Bolak-balik, jangan coba-coba jadi pertengkaran. Ini Fatimah yang dulu, bukan Fatimah sekarang. Akhirnya dilepaskan sampai ke rumah. Assalamualaikum wa mamulak komadum. Mana makanan untuk Hasan dan Husain? Maaf Fatimah, ada yang lebih mementingkan dari kita. Anaknya sudah 3 hari tidak makan, Hasan dan Husain baru tadi pagi. Oh syukur, alhamdulillah kau mengalahkan diri sendiri Ali. Itu adalah akhlakul karimah yang paling tinggi. Jadi bagaimana caranya? Kejolo tu bagas ni ayat ta'ala. Atap adong disi makanan sisa-sisa ni Fatimah. Rasul pun berangkat. Belum sampai ke rumah Nabi, jumpa ada orang menggiring onta. Ali tabusi jalo untuk kon. Mana busi unta di peni mumangat penado. Marutang peho, adung laku baru bayari. 500 pasaran nihon, 300 pegarari dia. Ditabusi Sayyidina Ali marutang. Alamat bison ni bayi. Ke bayi, Ali pun pergi menggiring onta. Datanglah pula suara, Ali mau kau jualnya ontanya? Iya. Berapa harganya? 500.000 umpamanya ini. Bisa ditengok, diperiksa bisa. Oh bagusnya untamu ini, bisa 700.000. Tawar atas Bu. Di Arab bisa itu sering itu terjadi. Lantaran syukurnya tawar atas dia. Nggak bisa. Kalau 700 tidak saya jual hanya 500. Jadi dikasih uang. Teringatlah Ali untuk membayar unta tadi harganya 300.000. Dicari yang alamat yang dikasih, tidak jumpa. Hampir tenggelam matahari, tidak jumpa siapa pemilik unta. Nabi pun pergi ke rumah Rasul. Assalamualaikum tulang, waalaikumsalam bere, sama-sama hitam. Senyum-senyum Nabi. Aras bergetar karena perbuatanmu Ali, kata Nabi. Aras bergetar. Makanan yang kau bawa untuk cucuku Hasan dan Husain, tapi rela kau lepaskan untuk tetanggamu. Kau utamakan, kau dahulukan orang lain. Indah disebut itsar, mengalahkan diri sendiri. Malaikat di atas kegirangan Ali. Aras bergetar. Tahu kamu Ali siapa yang jual unta itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Yang jual itu malaikat Jibril. Untuk apa dia uang? Tahu kamu yang belinya siapa? Tidak tahu. Yang belinya malaikat Israel. Yang menjual malaikat Jibril, yang membelinya malaikat Israel. Tidak perlu sama malaikat uang. Inilah yang dikatakan Bu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ulang bain holik na mangulur. Zaman non holik paling berbahaya. Kadang orang di kampung pun sudah sampai nih Pak. Kalau sholat Jumat kotak impak jalan. Kalau kotak impak monggok di masjid tanda berhasil. Tetapi kalau lalu lintas mogok di jalan raya, tanda tidak berhasil. Yang perlu, yang kita pikirkan, kotak impak yang berjalan di masjid, pikirkanlah supaya mogok. Jangan lancar begitu saja. Ulang bayan beholit dengan maro, bikinlah malu kotak impak di depan. Ada pernah seorang bapak-bapak pas sampai ke depannya kotak impak, dikeluarkanlah hucang-hucangnya. Pembalut uangnya 5 lapis. Pembalut pertama itu pakai res. Buka res adalah tas asoy repek-repek. Ketika buka uangnya kerepek. Khotib sedang khutbah, ribut bemerasa hal. Setelah repek-repek baru ada lagi dompet. Dompetnya pakai res pula.
Baru di atas di dalam dompet ada juga resnya. Dikeluarkanlah uangnya, memilih tukaran 2.000 di antara uang 50.000 dan 100.000. Tadi dia sarana tukaran 2.000 dalam peton, masukkan ke kotak impak 2.000. Digeser ke kiri. Di sebelah kiri anak muda, mukanya hitam pecat, memasukkan uang 100.000 merah. Dia tobak-tobangan manakin 100.000. Dijotiki ya, Mang, kau kerja di mana nak? Kau PNS ya nak? Indah lewat pengangguran doa kena kebagunan doa mak kocok pasir doa. Tok banyak kali impaknya nak 100.000. Nah gepek udawat ini kan uang wawaknya tadi waktu bongkar jatuh, makanya saya masukkan lagi kata. Artinya apa? Kalau sudah wajar udah komak kulit. Sudah wajar jangan pelit. Anggona sudah menanah ulit guarni ida. Pir batu pirang dengan suara. Kadang ada sudah wajar. Berbahaya itu. Ini satu digambarkan. Yang kedua, di Patidahun itu Nabi, orang yang menggaru muka. Inilah upat. Cabangnya banyak. Menggaru muka itu upat. Dalam Al-Quran Al-Hujurat buruk sangka, mencari kesalahan, mengupat. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Termasuk menjaga perasaan. Jangan buka aib orang lain di depan umum. Di zaman Nabi Musa hujan tidak turun. Datanglah umat Musa bondong-bondong ke Nabi Musa. Ya Musa, ajaklah kami ke tanah lapang untuk minta hujan, supaya hujan turun. Tanaman kami pun, ternak kami pun hampir mati karena tidak hujan. Mereka rame-rame ke tanah lapang minta berdoa supaya turun hujan. Datanglah suara kepada Nabi Musa. Ya Musa, Allah tidak menurunkan hujan sebab di antara umatmu ada yang berdosa, ada yang banyak dosa. Keluarkan dulu umatmu dari lapangan ini, satu orang ada yang berdosa di situ. Asubaro udani. Anggona mau rutiana paro udani. Siapa orangnya ya Allah? Kata Nabi Musa. Tak usah disebutkan namanya, buat aja pengumuman. Nanti dia pergi keluar sendiri. Nabi Musa pun maju. Assalamualaikum umatku, kita sudah capek minta hujan. Kata Allah, siapa yang merasa dirinya berdosa tolong keluar dulu supaya hujan turun. Kata Allah. Selesai pengumuman, kawan pun berpikir, oh rame-rame ini orang berdosa, biarlah kami keluar semua. Mau keluar dia, mau berdiri dia, udah jongkok dia. Dilihatnya tidak ada orang yang mau keluar, cuma sendirian. Duduk lagi dia kembali, malu dia. Ya Allah ya Tuhanku, banyak manusia ini beribu, cuma akulah yang berdosa ya Allah. Aku malu ya Allah, tutupilah dosaku ya Allah. Saya bertobat ya Allah, tutupilah aibku ya Allah. Turunlah hujan lebatnya. Nabi Musa pun heran. Ya Allah, tadi kau bilang ya Allah, selama orang berdosa tidak keluar hujan tidak akan turun. Tapi sekarang hujan turun ya Allah. Apa gerangan? Oh Musa, umatmu hambaku yang berdosa, dia sudah bertobat di tempat duduknya. Ya Allah, kasih tahu dulu siapa orangnya itu ya Allah. Ya Musa, apabila aku sudah menutupi aibnya, aku menyayanginya, aku rahasiakan orangnya, aku menutupi aibnya. Sedangkan Allah menutupi aib kita, jangan buka-buka aib orang. Jaga perasaan. Hatim Al-Asam, Hatim ulama besar ini, dia tempat bertanya masalah hukum. Datanglah orang bertanya, ada seorang ibu-ibu bertanya,
15 meter sebelum sampai ke depan ulama Hatim Al-Asam, nggak boleh lagi berdiri, berjalan sambil jongkok. Rupanya di tengah 5 meter lagi supaya sampai, maaf ya, ibu ini keluar angin sekuat-kuatnya, put katanya, masam mukanya, malu di hadapan guru besar, buang angin. 1 meter lagi baru dia salam, assalamualaikum ya Ustad. Ustadnya pun tercengang. Apa katanya? Gogoya lodokon nagi nabar binege be pinggolon mamaingol do sondai nadong nau begi, kuat dulu sampaikan, aku nggak bisa lagi mendengar apa-apa. Barulah kegirangan ibu ini dalam hatinya, oh dia nggak mendengar aku keluar angin di pikirnya. Tapi Ustadz ini menjaga perasaan. Bukannya dia nggak dengar, tapi dia dengar suara angin yang dikeluarkan ibu. Tapi karena menjaga perasaan si ibu, dia pura-pura tuli. Inilah hebatnya ulama dulu, menjaga perasaan. Ini satu. Maka jaga perasaan orang lain. Pernah Syekh Abdul Qadir diundang kenduri. Saking riangnya, bergembiranya, yang punya hajat, yang punya rumah, kiai besar datang diundang kenduri, dia pun girang. Ketika mau pulang, diantarlah kiai ini ke mobil pribadinya. Yang punya rumah pun buka pintu, masuklah ustadznya, ditutup, assalamualaikum, selamat jalan. 1 kilo dari rumah kenduri, si supir pun, si kiai ini pun berkata pada supirnya, supir, apa Pak Ustaz? Kita sudah jauh dari tempat kenduri, sudah. Kalau kita berhenti, apakah orang itu masih melihat kita? Tidak lagi. Oh, kalau begitu, parkirkan dulu mobil, bukakan dulu pintu saya yang sebelah kiri. Supirnya pun turun buka pintu. Apa yang terjadi? Darah menetes. Rupanya tangannya terjepit ketika dikunci yang punya rumah. Agar menjaga perasaan, jangan tersinggung. Ditawat kunia marmudar, menjaga perasaan yang punya hajat. Jaga perasaan. Kadang kita kurang pandai menjaga perasaan. Zaman sekarang pun Pak Ustadz banyak. Ustadz pun kadang-kadang sudah sombong-sombong, tidak mau menjaga perasaan. Zaman sekarang ada ustadz diundang tak dapat parkir, pulang dia tidak lalu ceramah. Tidak ada parkirnya, nggak ada panitia yang nyambut, pulang dia. Padahal ulama yang dulu ada seorang syekh diundang ceramah. Turuk niat-niat ini guru naik jauh-jauh mana, diundang dia ceramah. Rupanya ustadznya ini belakangan datang, nggak ada lagi tempat duduk selain di tempat parkirnya sandal. Disitulah dia membangkan tikar. Murid-murid penggiring ustadz ini berkata, Pak Ustadz, apa? Bapak kan yang mau ceramah? Iya. Masa kita didudukkan di tempat sandal Pak Ustadz? Pulang aja kita. Nggak usah berusaha dulu. Tahu, ini yang punya hajat. Panitia ini sudah tahu bahwa orang-orang yang duduk ini semua tidak ada yang sanggup duduk di tempat sandal kecuali kita. Hanya kita menurut pendapatnya yang rendah hati. Semuanya ini tamu-tamunya tinggi hati. Nggak ada yang berani duduk tempat sandal. Itu kita hargai karena kita ulama. Itu ulama yang dulu Pak. Makanya zaman sekarang susah. Sombong. Itulah tadi kan. Zaman ini sombong ini. Kata Nabi, kalau ada lagi penyakit sombong, bope saasimu, borak dengan masuk surga. Apa nama buangon? Terakhirnya yang saya sampaikan, Nabi kita diperlihatkan orang yang memukul-mukul kepala. Ini terakhir ini Bu, sudah jam 11, nggak usah dulu pulang. Jam 11. Maha jaya Jibril, apakah ini Jibril? On mada Muhammad contoni umatmu naborat makariyahun sholat. Digambarkan, tidak punya akal, tidak punya pikiran. Sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama.
Sholat hanya tiang agama. 3 rukun sholat, 5 yang jadi tiang agama adalah sholat. 3 rukun Islam, 5. Kenapa sholat yang jadi tiang agama? Artinya itu Bapak Ibu, tu dia bicara maun tu sholat tondo. Sumbayangon mana bisa ditinggalkan, kecuali sada indah waras baru bisa meninggalkan sholat. Begini kok. Sudah dong. Apalagi belum lagi disampaikan masalah sholat. Nalimaon adong do rahasianya onamang. Maghrib terus nalima sumbayangan. Subuh apa rahasianya? Subuh adalah sholat pembuka, sholat pembuka siang. Aktivitas kita diawali dengan ibadah. Subuh itu adalah menutupi kelalaian kita di waktu malam itu. Baru kita sunnah berdosa, besok sholat subuh dihapus, menutupi kelalaian di waktu malam. Lagi pula sholat itu disaksikan oleh malaikat. Hanya 2 sholat yang disaksikan malaikat, sholat subuh dan sholat asar, pertukaran shift yang 2 ini. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh deh. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Salat subuh adalah salat yang disaksikan malaikat. Itu fungsinya menutupi kesalahan kita. Yang kedua salat zuhur, dipanas teriknya matahari. Apa fungsinya? Memadamkan panasnya api neraka. Yang kedua, sholat zuhur itu sholat yang dirindukan. Kenapa dirindukan? Lama jaraknya, 7 jam dari subuh tidak ada sholat. Tapi Ustaz, lebih lama lagi jarak isya ke subuh. Walaupun lama tidak terasa kita tidur. Tapi kalau subuh ke zuhur 7 jam, bisa kita rindu lama tidak ada sholat. Makanya Allah memberikan sementara mengobati kerinduan kita itu sebelum zuhur ada sholat duha. Orang yang ahli sholat pasti rindu sholat zuhur, diobati dengan sholat duha, mengatur rezekinya. Rahasianya sholat asar. Sholat asar fungsinya sholat penutup siang, husnul khotimah. Orang yang sholat asar insya Allah mendapatkan hidup husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, ditutup dengan sholat asar. Orang yang enggan lalas tidak sholat asar biasanya ketika matinya Bapak Ibu dia tidak akan mendapatkan husnul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maghrib, apa fungsinya maghrib? Sholat pembuka malam. 1. Fungsinya ini penting, mengantisipasi malapetaka bencana yang terjadi di malam itu, wabah yang terjadi. Sholat maghrib, kalau ada bencana yang kena pertama maaf adalah orang yang tidak mau sholat maghrib. Tapi yang sholat maghrib pun kena juga Ustaz. Kena, tapi itu ujian sama dia. Hati-hati dan sholat maghrib. Kita di jalan, azan dikumandangkan maghrib, parkirkan kendaraan 2 menit 3 menit walaupun belum sholat, menghormati waktu, menghormati azan. Itu fungsinya. Sholat isya, sholat perpisahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita ditutup dengan sholat. Kita akan tidur, itu artinya mati, diakhiri dengan sholat isya. Apalagi sholat berjamaah Bapak Ibu. Kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat dibanding sholat sendirian. Artinya apa? Orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan 27 macam lagi pahala dibandingkan dengan sholat tidak berjamaah. Itu pentingnya. Buktinya kalau berjamaah di masjid, doa masuk masjid dapat, doa mengucapkan imam sama-sama dapat, doa sholat tahiyatul masjid dapat. Kalau di rumah tidak dapat apa-apa, tidak ada tahiyatul bagas, tahiyatul rumah, tidak ada.
Tapi kalau masjid ada. Satu, terakhir, sholat berjamaah. Kata Nabi, ini janji Nabi, man sholla arba'ina yauman fi jama'atin, siapa yang sholat berjamaah 40 hari, tapi jangan masbuk, ya, janji jangan masbuk, sebelum azan dan iqamah sudah berada di tempat berjamaah. Siapa yang sanggup berjamaah 40 hari, Nabi tidak pernah bohong, dia akan lepas dari 2 hal. Pertama, lepas dari neraka. Yang kedua, lepas dari sifat-sifat munafik, diganti dengan keikhlasan dan kejujuran. Coba dulu. Ada seorang anak muda jelek, kata mamanya, "Mak, saya mau menikah." "Ya, Mak, tapi saya tidak ada yang mau wanita kecuali satu, si Polan. Kalau tidak dia, saya tidak mau menikah." Rupanya na juga anak buruan. Anggo ima damang napa la dapot damangi. Boto jolo mang potong mo. Aw ima giot ku baru amang buat boru. Anggo na ina go membuat boru. Allah namarnya itu dah mang kemasukan setan. Oba jolo tu ustaz anak tani tuang gitne. Yo batu ustaz. Ubati jolo anak tandon. Marnyainya boto. Bot membuat boru ya kociah ma ima na jogina sa kupatenon. Ima got bisia na dapot. Nagi namarnya ada anak tau dok rumah tau marnyai nagi namarnya ada ustad ni anak orang tong idonya iku karan por aku membuat buru anggona siahan nagi tau. Oh ima nagi ko ada buru muni ustadon iya ada syaratnya. Rado apa syaratnya ustad? Sholat subuh dulu kau 40 hari. Ramai ada buru itu, pasti perempuan itu mau sama kamu. Enggak bisa 25 hari Ustaz, menawar juga si laki-laki ini. Oh enggak bisa kata Ustaz ini. Kapan mulai Ustaz? Besok. Kiralah mulai besok 40 hari. Insya Allah kau dapatkan wanita yang kau sukai itu, yang cantik itu. Dihitunglah mulai besok. Datanglah kawan-kawan sebayanya, pemuda-pemuda lain. Untuk apa kau ke masjid sholat? Kata Ustaz itu. Oh kau kan nggak pernah kau sholat di masjid, makanya dibilang Ustadz kayak gitu supaya sholatnya kau. Kalau itu wanita yang kau sukai, jangankan 40 hari, 40 tahun pun kau sholat nggak pala mau wanita itu sama kamu. Dingin jolo potong muni bayonat toh. Tapi dia yakin sudah 35 hari berjalan belum ada perubahan. Di hari yang ke-37 rupanya ayah wanita ini pun rajin ke masjid. Dia pun berkata sama Najib, sama ustaznya, "Ustaz, apa? Itu siapa anak muda yang rajin itu?" Sudah mulai bersinar-sinar wajah laki-laki ini yang jelek ini. Orang sininya itu, Pak. Apa rupanya? Apakah pemuda itu mau bekerja sama denganku? Tanyalah, Pak, dia kan sedang tahlilan. Memang dia rajin, Pak. Setengah jam sebelum zuhur, sebelum waktu sudah di sini dia. Orang sudah pergi keluar semua, dia masih tahlil. La ilaha illallah. Tanyalah dia. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam.